ribu sampai 90.000 sesuai dengan berat emasnya. Kemudian cara penetapan akad rohan di Bank Syariah SPM. Dalam penetapan akad rohan, apabila nasabah membutuhkan pinjaman, maka bank akan memberikan 80% untuk nasabah biasa dan 90% untuk nasabah lama yang pinjamannya di atas 100 juta dan rajin untuk membayar. Dari nilai taksiran barang atau harta yang digadaikan tersebut. Apabila nasabah tersebut sebelumnya sudah melakukan transaksi akad murabahah dan tidak mempunyai itikat baik, maka perbankan tidak memberikan sanksi, melainkan diberi keringanan dengan cara menghubungi nasabah, menelpon atau mendatangi rumahnya. Apabila nasabah tidak bisa melunasi, maka pihak bank melelangnya dengan persetujuan nasabah. Bank itu mempunyai wewenang dalam menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh bank, mulai dari margin 1,3 sampai 1,5 dari dana yang dipinjamkan. Maksud dari margin 1,3 sampai 1,5, keuntungan bank BPRS Bangkalan adalah nilai dari taksiran harga emas yang digadaikan. Bank itu memberikan pinjaman maksimum sebesar 80% untuk nasabah baru dan 90% untuk nasabah lama dari nilai taksir. Misalnya, seorang nasabah bernama Dani datang ke Bank BPRS Bangkalan dengan membawa kalung seberat 3 gram atau 22 karat. Penaksir menaksir emas itu seharga 1 juta. Maka pihak bank memberikan pinjaman kepada Dani sebesar maksimumnya itu 800.000, yaitu dari 1 juta dikali 80%. Sama dengan 800. Kenapa harus 80% karena sudah ketentuan dari penaksir dengan cara menentukan harga barang emas, dan penaksir juga melakukan dengan cara memakai timbangan digital. 80% dari harga taksiran itu merupakan estimasi. Jika harga emas turun, maka bank tidak begitu rugi dalam pembiayaan. Kemudian jangka waktu rohan. Jangka waktu rohan yaitu 120 hari atau 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali perpanjangan. Apabila nasabah tidak melunasi hutangnya, maka pihak bank memberikan kelonggaran waktu selama 15 hari. Setelah 15 hari lewat, emas yang digadaikan menjadi pihak bank. Dan jika nasabah tidak mau menebus atau tidak membayar angsuran setelah jatuh tempo, maka nasabah boleh memperpanjang masa titipan dengan syarat biaya titip 4 bulan yang berlaku harus dibayar oleh nasabah. Kalau sudah 2 kali taksiran, kalau sudah jatuh tempo 2 kali jatuh tempo, itu harus ditaksir kembali karena harga emas itu berubah-ubah dan berpengaruh pada biaya titipannya juga. Cara menghitung biaya titipan, taksiran dikali margin dibagi 30 hari. Misalnya 1 juta dikali marginnya itu 1,5%, terus kemudian dibagi 30 hari, sama dengan Rp500 per harinya. Apabila nasabah bisa melunasi di hari ketiga dari pencairan, maka dari taksiran 1 juta ditambah biaya titip per 3 harinya itu Rp500, dikali 3 hari sama dengan 1.500. Yang jadi nasabah harus melunasi pinjamannya sebesar 800 ditambah 1.500 sama dengan 801.500. Dan apabila selama 4 bulan nasabah belum bisa melunasi, maka nasabah diwajibkan untuk mengikat akad baru dengan membayar biaya titipan selama 4 bulan atau 120 hari plus materainya. Halo? Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya nih kan? Oh, tak lu jong kok nguji jong. Bila parla na ba? Oh, laku pagi. Tangmu bili ki bawa head, mas wahid aja. Siapa ini tadi? Tak lu ya? Mbak Laili. Anak Laili, ya.
Yang belum siapa? Oke. Ya, tinggal ini Cuma tadi. berdua, Pak. Oh ya, Tinggal monggo satu Pak lagi. Darusi. eh Al-Lail, mana kameranya Al-Lail? Ya. Coba judulnya baca Al-Lail itu, judulan laporannya itu. Mic-nya hidupkan Lail. Iya, Bapak. Baca coba. Nggak kedengeran tadi, Pak. Baca Putus. judulnya. Judulnya baca Al-Lail. Strategi pelaksanaan produk gadai emas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk SPM di Bangkalan. Sebentar ya, masih ada telepon. Tadi pertanyaan saya itu ini kan ini kan strategi pelaksanaan produk. Sebenarnya yang mau dilaporkan Al-Lail itu apa sih? Itu, Pak, strategi caranya untuk gadai emas di Bank SPM. Oh, jadi cara gadai emas itu butuh strategi ya? Iya, Bapak. Strategi gimana maksudnya? Berarti ada bermacam strategi. Ke- Jangan-jangan caranya sama. Ini sebentar. Ini strategi pelaksanaan produk gadai emas. Kan gitu nih. Pelaksanaan iya, produk itu gimana maksudnya? Apakah saya nggak paham Al-Lail. Kalau yang saya lihat di laporannya tadi itu adalah cara-caranya atau implementasi gadai. Ya kan? Iya, Implementasi Pak. gadai, kemudian ada taksiran 80% dan seterusnya. Termasuk Kemarin kemudian menggunakan akad apa tadi kan gitu, ya. Ya gimana ya, Alail? kan kemarin saya kan waktu magang nanya ke itunya, ke Bapak yang gadai emas yang di BSPM. Strateginya itu cuma ya cara-cara kalau mau gadai emas di Bank SPM gitu, Bapak. Ya berarti kan tidak usah pakai strategi segala. Kalau yang namanya berbicara strategi itu kan sepertinya sesuatu yang sulit. Ini perlu kemudian manajemen yang bagus sehingga kemudian butuh strategi. Lah ini kan biasa-biasa saja Alail. Ya. Gak ada mas ya Iya, Pak. gitu kan. Hah? Iya. Iya. Nah ini kalau saya lihat di mana ini di nggak ada halamannya kamu ini. Halaman 19. Coba dilihat di halaman 19 itu. Jadi flowchartnya itu kan hanya begini-begini saja, mau penaksir, gila. Ini toh intinya yang kemudian dilaporkan oleh Alail tadi. Iya, Bapak. Hah? Lah ya ini kan biasa-biasa Iya. saja Alail. Jadi mungkin kalau saya baca judulnya itu kayak strategi penerapan produk kayak cemana gitu. Penaksir ini kan jadi mungkin begini Alail, coba nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Dikri ya. Jadi kan kamu laporannya ini adalah ini proses apa ini kalau saya baca di sini ini mekanisme pembiayaan emas ya, mekanisme dengan itu tadi kan hanya itu saja ya, jadi nggak perlu pakai strategian Anis. Jadi Iya, misalkan kemudian atau Allah mau mendekati Alail pakai strategi apa baru kalau mungkin bagi kayak begitu, strategi apa atau Allah mendekati Alail kan gitu agar jatuh hati dan seterusnya misalkan begitu ya.
Nah, tapi ini kan hanya berbicara tentang mekanisme. Ya, mekanisme mungkin nanti bisa didiskusikan ya sama Pak Dikri ya. Jadi misalkan mekanisme Siap, gadai Pak. emas di Pegadaian dan seterusnya. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Nah, terus kemudian yang perlu adalah ditambahi itu apa kelebihannya gadai emas di sini. Ini kan gadai emas nih. Misal Iya, kalau Bapak. kemudian di tempat yang lain hanya ditaksir itu hanya 70% dari nilai taksiran, sementara kalau di BSM SPM itu adalah 80% atau hal-hal yang lain lah. Ini adalah mudah dan seterusnya. Siap, Bapak. Gitu Alail, catatan dari saya ya. Jadi judulnya itu mungkin nanti bisa Siap, Bapak. di mekanisme atau apa lah kayak gitu ya. Sehingga kemudian tidak bicara strategi, karena kan ini tidak butuh strategi. Apa mekanisme Iya. itu kan tidak perlu mekanisme apa namanya itu kan tidak perlu butuh strategi. Ya begitulah mekanismenya. Mau mekanisme atau mekanisme ada mekanisme yang lain. Di situ maksudnya. Kan nggak ada. Ya wis segitu kan sesuai dengan halaman yang 19 itu. Gitu ya, Alail ya. Iya, Bapak. Oke, sementara Iya, gitu Pak. aja Terima dulu. kasih. Ya, terima kasih Pak Terima kasih, Daruci. Pak. Hmm. Ya, nanti diperbaiki ya Mbak Laili. Selanjutnya monggo Iya, terakhir Bapak. Mbak Riza